Pokoknya cerita di Genta Buana, ya, yang datang ke lokasi, pakai taksi termahal dari Jakarta ke Pangandaran. Siapa itu? Mendengar gak sih lo? Itu Mbak Riza. Lo tau gak sih taksi yang bisa keluar kota itu siapa? Taksi apa? Silverbird. Itu gue tau gak sih? Iya. Saya merasa bahwa karakter Rakuti itu adalah raja yang membangkang terhadap kerajaan Majapahit, ya. Yang dia terkenal dengan Raja 100 Hari di sejarah Majapahit. Karena saya membawakan cerita itu dan benar-benar bengis banget gitu kan. Ya menurut saya itu masuk banget di situ dan bener sih karena saya puasa, apa sih saya permisi ya karakter itu kayak masuk aja sih. Wah itu sampai nonton tuh, wah gitu kan. Ternyata syuting bareng sama ibu kan. Iya, Bu dulu gue masih kecil nonton di malah hampir sampai ngantri-ngantri di bioskop gitu kan. Ternyata main di serial sinetronnya. Itu. Di YouTube channelku dan hari ini kita akan flashback sama siapa? Sama Bang Rizal Gibran. Happy banget ya. Kalau bintang tamunya itu juga pinter ngomong, itu jadi enak ya. Dipancing sedikit banyak jawabnya, dipancing sedikit banyak jawabnya ya kan? Pancing dikit panjang kali lebar kali tinggi dengan semuanya. Lagi. Bang Gibran, Bang Rizal, apa kabar? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam dulu dong, hai dulu buat penggemar Genta Buana. Woi, buat penggemar Genta Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reuni lagi di sini setelah sekian lama. Iya. Sekian lama. Berbulan-bulan mau ngobrol, belum sempat baru sekarang ya. BTW, Bang Rizal dapat salam dari Mbak Prati. Kemarin aku sama. Yo, Allah ya Robi, Mbak. Kenapa tadi lu nggak ngomongin waktu aku datang tadi ya? Mbak Prati, apa kabar? Lupa. Kemarin aku udah collab sama Mbak Prati. Dia bilang, Bang Rizal Gibran, apa pokoknya salam ya. Waduh, itu salah satu food court. Iya, food court. Iya, food court ya. Counter food, ya, the best counter food ya. Yang pernah ada. Dan tapi sempat ngalamin ngutang. Ngutang sempet lah, sempet lah ngutang. Maksudnya ngutang itu biasa. Kasbon, Mbak, catat dulu gitu kan. Belum air, catat dulu gitu kan. Jadi kalau udah pas bayaran, buat honor transferan turun gitu kan, dilihat, woi Mas Rizal berapa gitu kan. Tapi Mbak Prati is the best. Dari beberapa warung yang hampir semuanya Mbak Prati ya. Ya, hampir semuanya Mbak Prati. Bang Rizal, kita mau flashback kan nih, ya kan? Sedikit ya. Banyak juga nggak apa-apa. Bener ya? Bang Rizal, lahir tahun berapa sih? Aku lahir di kota Malang. Waduh, Malang ya, kota dingin. 43 tahun yang lalu. 43 tahun yang lalu. Masih muda. Masih muda ya. 77 ya, 77 ya. Jadi ya 43 gitu ya? tahun yang lalu. Proses jadi artis tuh sebenarnya sebelum masuk Genta nih ya. Sebelum masuk Genta itu model apa gimana sih? Dulu itu sebenarnya kalau darah seni itu mungkin udah nurun dari mama. Dulu masih kecil itu suka bikin, zaman dulu itu kan kalau semua kita buku pelajaran udah nggak kepake itu kan ada gambar-gambar rambut, gambar apa tuh kita guntingin gitu kan ya. Terus kita bikin kayak wayang-wayangan, suka bikin cerita-cerita gitu. Pakai selimut gitu kan. Zaman dulu itu kan ada selimut kayak selimut rumah sakit yang doreng-doreng garis-garis gitu kan. Terus pakai zaman dulu itu di kampung itu lampunya itu bukan lampu spot kayak begini, lampu kabel. Terus lampu dop gitu, terus kita kasih karton, kita gulungin, kita spot. Ya.
terus kita gantung gitu, jadi ala spot gitu. Jadi terkadang kakak bagian di belakang itu nyepot-nyepotin gitu tuh kalau kita semua membagiin wayang-wayangan. Dari kecil sih memang suka begitu, bikin bikin cerita-ceritaan, terus pernah bikin perpustakaan, cerita-cerita. Nah, terus SMP sempet bikin setiap 17 Agustus di kampung itu panggung bikin gitu ya? panggung, kita bikin cerita-cerita, karnaval apa segala macam. Tapi sebenarnya cita-cita sebenarnya bukan di seni loh. Apa dulu cita-cita? Jadi sebenarnya dulu itu masuk SMA sempet tes di SMA Taruna Nusantara. Cita-citanya Akabri dulu sebenarnya. Cita-citanya Akabri. Cuman pada saat SMA nggak keterima, ya aku pikir setelah SMA lah mau masuk di Akabrinya, gitu kan. Ya udah pada saat SMA kakak-kakak sebenarnya awalnya dari kakak-kakak itu sudah berkecimpung di dunia model di Malang. Itu dulu namanya ada Elite Club. Nah, Elite Club itu juga cukup termasyur lah di Malang gitu kan. Ya udah SMA kelas 1 sudah ikut model-model. Terus tahun itu 92 ya. 92 sempat masuk di finalis Cover Boy. Dulu ada majalah model. Oh, berarti sama kayak Bang Candy ya? Ya, Candy. Tapi beliau lebih senior ya. Beda angkatan. Beda angkatan. Itu maksudnya sebelum Aneka Yes ada kan? Aneka sudah ada. Aneka dulu sama mode itu masih satu kantor juga gitu kan. Aneka masih baru, mode kan sudah. Tapi namanya Cover Boy juga. Cover Boy waktu di mode. Cuman pada saat itu cuma sampai semifinalis. Nah, setelah itu tahun berikutnya 93 ikut sudah hobi foto-foto ya. 93 itu ikut ada namanya Top Diesel yang dibikin oleh majalah Aneka tahun 93. Diesel apa? Kaos Diesel, merek Diesel. Nah, itu menang juara favorit. Habis itu ikut Top Gas. Top Gas waktu itu Aneka bareng-bareng tuh finalis tuh waktu itu ada Sahrul Gunawan, terus Irma Hamayani Lubis tahun 93. Nah, setelah itu setelah Aneka masih tetap di model-model di Jawa Timur juga beberapa kali event-event kayak top model, peragawan terbaik ikut menang, cuman pas naik kelas 3 lebih stop dulu karena fokus udah mau kelas 3 SMA ya. Nah, setelah lulus SMA dapat peluang nih di Jakarta gitu untuk foto-foto. Jadi intinya model ya. Model. Foto-foto. Cuman pada saat di Malang sempat ada kayak sekolah-sekolah acting sempat ikut-ikutan gitulah gitu. Foto-foto di Jakarta, terus abis gitu ya udah foto-foto lebih banyak kenal. Join di Sanggar Kaula Muda ya pada saat itu. Kaula Muda, Adit Gumai. Karena Kaula Muda itu lebih ke yang remajanya. Kalau yang anak-anaknya dulu kan Sanggar Ananda, bener. Ruben Olga itu masih Ananda dan dia masih setelah aku udah lama baru masuk join gitu. Iya benar. Yang itu juga ada kan? Bang Rizal berarti main juga yang ada cerita anak dunia itu ya? Cerita anak dunia main. Itu sampai tadi yang saya cerita di luar tadi itu masih saya ada masalah yang itu tadi itu saya lagi syuting di situ sempat kabur juga tuh. Iya benar. Terus ya udah dari situ. Nah, tapi sebelumnya waktu udah di Jakarta udah dapat tawaran main di Star Fashion. Sempat main juga di Star Fashion. Waktu awal itu aku main Jin dan Jun. Oke. Jin dan Jun sama Mas Sahrul gitu. Cuma beberapa episode. Pada saat itu sebenarnya sudah, pamanku pada saat itu kenal sama petinggi dari militer ya. Pada saat itu dapat kesempatan untuk meneruskan di Akabri di Magelang pada saat itu. Udah keterima nih, udah dapat ada kesempatan lah udah gitu. Istilahnya dicita-citain pengen jadi Akabri, dapat kesempatan. Kesempatan di Akabri, cuman pada saat itu udah syuting. Jadi ngambil apa? Nah, gitu ya. Ceritanya bingung kan, galau kan. Iya. Akabri syuting Akabri. Ya udah, akhirnya coba berdoa, sholat gitu, minta petunjuk. Kok malam pertama dapat mimpinya itu ada panggung, ada kamera, ada penonton gitu kan. Untung nggak jadi berikutnya gitu ya? Kan ya. Setelah itunya. Gitu kan, terus ada kamera, terus malam kedua mimpinya akhirnya mungkin Tuhan nunjukin adalah di situnya gitu. Ya udah akhirnya Akabrinya nggak diambil, pada saat itu cuma tinggal daftar ulang aja sih sebenarnya. Tinggal datang ke mana, ke Magelang. Ya udah terus terus. Tapi pernah ngalamin casting? Iya dong, casting pernah dong ngalaminnya. Cuman pada saat itu di Multifashion alhamdulillah langsung dapat peran pembantu utama. Yang Jin and Jun itu? Ya, Jin and Jun, artinya startnya juga sudah peran pembantu gitu. Jadi nggak pernah dari figuran. Ingat nggak honor pertama? Ingat banget.
Honor pertama itu satu episode 350.000. Zaman dulu 350.000 itu beli sepatu apa ya? Converse ya. Converse itu kayaknya udah keren banget. Terus jeans gitu. Wah, dulu kan cuma pokoknya gaya ya kan? Gaya dulu. Style gitu kan. Terus begitu pager kan. Segindang Segindang gitu. Jadi kadang-kadang biar kelihatan sok sibuk gitu kan ya. Nggak ada callingan sih. Cuman nyuruh siapa gitu kan. Zaman dulu masih koin 100 rupiah gitu. Suruh ini callingan gitu. Jadi kesannya kan. ini bunyi terus ya. Wah, callingan padahal nggak ada syuting sih. Gitu. Jadi seolah-olah, woi ada casting nih, padahal teman aja nih gue kasih gopek gitu kan. Ya Allah, saking niatnya. Tapi dia kelihatan eksis gitu kan. Terus Jin and Jun habis itu. Nah, terus ke Gentanya itu gimana prosesnya bisa masuk Genta Buana? Dari situ di Multivision kan sudah banyak film tuh. Jin and Jun, terus habis itu ada beberapa sinetron-sinetron. Terus Bunga Sutra. Apa tuh Bunga Sutra? Ya, sinetronnya Multivision. Itu di Bandung. Baheula ya? Ya, syuting di Bandung sama Elma Tiana, sama Lulu Tobing. Tahu nggak pada saat itu yang menjadi figuran siapa? Siapa? Ini nih harus dibuka nih. Siapa sih? Yang jadi figuran pada saat ada syuting di Bandung, Bunga Sutra, Mulan Jamila. Oh ya? Iya, Mulan Jamila. Dia masih jadi figuran pada saat itu. Gitu. Terus ya gitu ya, kita nggak tahu ya perjalanan itu. Sekarang Mulan Jamila udah hebat ya, Masya Allah. Tiap perjalanan sama lah kita pernah ngalamin gitu kan. Terus Virnie Ismail pernah kenal juga, masih pernah syuting, terus itu pernah syuting bareng. Nah setelah itu ada beberapa film di Multi, baru dihubungi sama Pak Budi. Halo. Ini Rizal ya? Iya, dengan siapa nih? Oh Raisa. Oh enggak ya. Kalau ada sesuatu baru Raisa. Kalau gitu kita naik gaji baru Raisa. Ya udah gitu, habis dihubungin meeting. Tapi Bang Rizal awalnya tahu kalau itu buat sinetron laga gitu. Apa sudah pernah ngelihat? Malah hampir pada saat itu baru-barunya. Baru-baru episode 1-2 dan udah mulai agak jeger ya. Oh, memang udah naik gitu ya? Udah baru, masih episode 1, 2, 3 gitu. Dan pada saat itu sebenarnya Rizal bukan sebagai Lindu Aji. Jadi? Aku sebagai Banu Seta. Oh, Bayu Seta. Banu Seta itu yang mainin si Henry Hendarto. Kayaknya kamu harus wawancara dia deh itu. Henry Hendarto yang alisnya tebel ya Mas Susan. Oh, la ilaha illallah. Karena aku ini kan di Genta kayak dua generasi ya. Terus Henry Hendarto, terus aku harusnya jadi Banu Seta. Cuman pada saat itu yang jadi Lindu Aji kan almarhum George Taka ya. Setelah itu karena ada sesuatu, George Taka tergantikan oleh saya dan akhirnya yang masuk jadi Banu Seta si Henry Hendarto. Dan sempat viral loh dulu tuh. Dulu belum ada netizen apa sih, sempat viral loh. Viralnya kenapa? Pokoknya cerita di Genta Buana ya, yang datang ke lokasi. Pakai taksi termahal dari Jakarta ke Pangandaran. Siapa itu? Mendengar gak sih lo? Itu Mbak Riza. Lo tau gak sih taksi yang bisa keluar kota itu siapa? Taksi apa? Silverbird. Itu gue tau gak sih? Iya di Pangandaran ya. Itu kalau wah itu langsung jadi viral, langsung jadi wah kayak anak itu kenapa sih? Jadi Mbak Riza dapat callingan di Pangandaran. Terus kenapa milih taksi itu? Pada saat gak mau naik mobil unit? Bukan. Apa sih? Ingat tahun itu tahun-tahunnya demo. Oh iya. Ya, tahun-tahunnya demo 98 ya, tahun-tahunnya demo mencekam dan saya waktu itu udah kuliah juga di Mustopo. Dan termasuk aktivis juga. Aktivis 98. Masih naik di atas. Tapi penakut juga ya. Ya, ada peluru juga kabur juga padahal peluru teman-teman ada yang ketembak juga ya, termasuk aktivis juga. Nah, pada saat kondisi kerusuhan seperti itu tidak ada angkutan umum yang sampai ke sana ceritanya. Bis-bis pada tutup semuanya. Belum ada Sushi Air tuh belum ada ya? Belum ada. Sushi Air itu udah sekarang kali setelah Pangandaran tsunami kali ya terbuka. Dulu belum ada dan yang berani pada saat itu ya cuman ya itu. Dan ada callingan di sana. Dan ada callingan. Tapi tunggu dulu, Lindu Aji itu ya. Lindu Aji itu berarti siapa sih? Lindu Aji. Kadang-kadang ada artinya loh itu. Apa tuh? Lindu itu apa sih? Gempa kan? Gempa. Gempa. Aji? Ilmu, ajian. Oh,
Ilmu gempa, ilmu menggoyang. Teman-teman, Jal, lu tau gak sih Lindu Aji itu apa? Lindu itu gempa ya, kan, gempa. Goyangan. Aji itu ilmu. Jadi kamu jago ilmu goyang. Ini lari ke dangdut kan. Tapi benar ya, maksudnya orang kan sebelumnya berarti yang Lindu Aji kan almarhum George Taka. Ya. Itu tetap gue sambil minum ya, ini si cendol ini punya Erin enak, endol banget. Terus. Abis itu, tapi lebih, istilahnya orang lebih masuk Lindu Aji tuh ya Bang Rizal Jibran. Itu dari episode berapa sih? Karena Lindu Aji pada saat itu kan, George Taka sedikit ya. Cuma 2 episode atau 3 episode, 5 episode. Maksud saya dan saya panjang di situ. Oh ya, makanya gitu. Yang lebih itu nganaknya kesana ya. Nganaknya di situ. Di Lindu Aji kan ceritanya Mak Lampir ngerubah mukanya itu di, kalau kamu pernah Pangandaran sering dong. Ada di dalam situ ada Sungai Rengganis kan? Iya. Ya udah, cerita dengan berubah lah. Oh, ini muka tiba-tiba berubah. Jadi Lindu Aji. Wajahku kenapa begini? Tapi Lindu Aji itu baik. Baik. Lindu Aji itu kan sepupuan sama Sembara kan. Jadi satu keluarga itu Lindu Aji, Sembara, dari masa kecilnya kan Basir gitu kan. Ceritanya seperti itu. Ya, kalau yang sama. Kalungmu dan kalungku bentuknya sama. Dari ayah kita. Ayah kita? Siapa ayahmu? Harun Hambali. Tidak mungkin. Itu nama ayahku. Nona Karen memanggil Andika Jaka. Apakah nama Andika Jaka Wardana? Ya, namaku Jaka Wardana. Aku adalah adikmu. Dan Andika adalah kakakku. Adikku. Kakang. Maafkan kesalahanku. Aku terbawa nafsu. Ini bukan kesalahan Kakang. Namaku yang sebenarnya adalah Jaka Hambali. Tapi karena khawatir di kemudian hari, membawa akibat yang tidak dikehendaki dengan keturunan musuh. Tapi selama di Genta yang paling berkesan peran itu? Ya, selama yang berkesan Lindu Aji. Sangat berkesan. Dibanding peran-peran yang, sama Tutur Tinular yang Rakuti. Yang itu Tutur Tinular yang lama kan? Iya, yang lama. Itu jadi Rakuti. Itu yang berkesan banget dan sampai aku puasa. Karena aku membawa film sejarah. Dan itu nggak main-main. Menyerahlah Tuan Rakuti. Mungkin Gusti Prabu bisa mengampuni Tuan. Gajah Mada. Gajah. Aku bermimpi sekawanan gajah datang mengamuk di keraton ini. Menghancurkan Tilam Sari. Menghancurkan tempat tidurku. Dan menginjak-injak tubuhku. Tuan mendengar tawaranku? Ya! Itu sampai aku melakukan ritual khusus. Maksudnya? Gini ya, sejarah ini kan pernah ada, pernah hidup, dan para tokoh-tokoh sejarah ini yang membedakan cuman alamnya. Wah, ini udah cerita begini agak berbeda dimensinya ya. Jadi bagaimanapun juga kalau kita akan membawakan sejarah dari tokoh-tokoh sejarawan yang pernah ada, kita nggak boleh main-main. Gitu kan? Seperti ada beberapa kali, seperti ya film-film dulu itu nilai menjaga alamnya itu sangat dijaga gitu kan ya. Seperti adegan-adegan, beberapa adegan di Pangandaran, adegan nyanyi Blorong apa segala itu, ada beberapa ritual-ritual. Kalau saya sebagai seorang muslim yang baik ya, kita menjaganya adalah kita nyun sewu permisi dengan ya kita baca doa, kita puasa gitu kan. Ya saya merasa bahwa karakter Rakuti itu adalah raja yang membangkang terhadap kerajaan Majapahit ya, yang dia terkenal dengan Raja 100 Hari di sejarah Majapahit. Memang ada di sejarahnya? Ada di sejarahnya. Rakuti itu kan satu perguruan dengan Rayuyu, Rawedeng, Rasemi gitu, pokoknya Rara semuanya gitu kan. Dia membangkang. Itu Pak Budi. Itu beda tuh. Ya udah. Karena saya membawakan cerita itu dan benar-benar bengis banget gitu kan, ya menurut saya itu masuk banget di situ. Dan bener sih karena saya puasa, apa sih saya permisi, ya karakter itu kayak masuk aja sih gitu. Ya contohnya kayak mungkin Suzana, dia kan kalau mau syuting dia ada ritual khusus yang tapi itu benar memang ya? Iya, dia sampai makan melati. Makan melati itu benar? Iya. Ya menurut dari versi beberapa orang-orang yang pernah syuting sama beliau itu, dia makeup artisnya, ruangannya itu nggak boleh orang masuk selama 1,5 jam. Dia melakukan sebuah ritual khusus sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing sih. Gitu. Jadi itu yang cukup berkesan. Dan cerita-cerita dulu itu banyak sejarahnya ya gitu, seperti Cambuk Sakti Cemeti Amal Rasuli. Iya. Itu cambuknya Sembara. Itu dari Sunan Bonang, dan itu ada sejarah-sejarahnya ada gitu. Jadi track sejarahnya itu memang ada, dan
memang pada saat itu memang cerita ini disadur dari sebenarnya tahu nggak sih ini beberapa pengamat ya. Iya. Cerita Malampir itu sebenarnya cerita dari kalau dari radionya kalau nggak salah itu dari Sumatera. Oh gitu. Makanya kan tokoh-tokohnya Nyi Bidara, Datuk Panglima Kumbang, Datuk Panglima Kumbang. Jadi memang cuma disadur dalam cerita Kerajaan Mataram pada saat itu, gitu. Jadi memang tokoh-tokohnya seperti itu dan memang katanya memang Mak Lampir itu ada begini. Cuman memang di bumbu ceritanya adalah tapi memang pada saat terkenalnya perkembangan karena drama radio itu. Drama radio. Dulu kan kalau drama radio kan kalau udah malam udah kayak apalagi di kampungku di Malang tuh orang tuh di kampung tuh udah pakai sarung, udah begini makan singkong, kopi sama Tapi Bang Rizal sebelum masuk Genta Buana memang sudah pernah ngelihat film itu? Ya, dulu masih film Itu Layar Lebar, Farida Pasha. Kalau sembaranya itu apa? Feni Pradana ya kalau yang layar lebarnya. Itu dulu di Malang itu, aku tuh masih kecamatannya lagi ya. Ada bioskop, wah itu sampai nonton tuh, wah gitu kan. Ternyata syuting bareng sama ibu kan. Iya, Bu dulu gue masih kecil nonton di Malampir sampai ngantri-ngantri di bioskop gitu kan. Ternyata main di serial sinetronnya. Itu ya. Tapi dari model terus masuk ke Genta Buana tuh. Action. Ada itu nggak? Ada kaget dulu nggak? Ya. Kalau action sebenarnya dulu itu aku cengeng anaknya. SD itu cengeng, berantem dibully di sekolah pulang nangis. Kelas 4 tuh waduh pokoknya nangis mulu. Kelas 5 diajak sama sahabatku karate. Udah sampai akhirnya jadi percaya diri kan. Ya, mungkin dari basic karate itu terus alhamdulillah udah sampai dan 2 juga. Kepake lah di film Misteri Gunung Merapi. Berarti tidak terlalu kaku banget. Kalau dulu film-film dulu full body contact Rin. Oh, jadi nggak kayak dulu sekarang tuh, ya? Kalau sekarang full body contact sedikit, udah image kan, maksudnya ilmu. Kalau dulu enggak. Bener-bener fisik gitu pernah ya? aku syuting salah satu sinetron Damar Wulan kalau nggak salah itu, udah di-cut berantem beneran. Damar Wulan tuh produksi siapa? Itu Mega Kreasi pada saat itu, beda. Produsennya juga Pak Budi juga, tapi udah almarhum ya. Oh iya benar. Ada makanya dulu orang suka rincu antara Pak Budi Genta sama Budi itu ya. Iya, Budi Mega Kreasi. Iya gitu. benar. Jadi memang ada basicnya juga dan pernah diangkat sebagai mendapat penghargaan di salah satu perguruan pencak silat namanya Budi Suci, dapat predikat pendekar pada saat itu. Jadi memang basic bela dirinya sih ada. Wah dulu sih babak belur, retak tulang, jatuh dari kuda keseret 12 meter. Dulu kalau adegan-adegan kita masih bisa ngitung sendiri, kita lakuin sendiri. Itu di Genta. Retak tulang lah, keseret kuda lah. Dulu tuh bener-bener memang contact. Begitu ya. Full body contact. Full body contact. Artinya kalau pemain pun kalau semua ketemu kita pun udah hati-hati nih kalau ketemu Rizal nih. Kalau semua salah sampai lebih dari 3 kali, ya kita kontrol, kita lepas dikit. Kalau semua dilepas dikit kan dia akhirnya kayak tersengat gitu. Gue harus gak boleh kena lagi nih kan gitu. Dulu siapa sih fighting directornya zaman dulu Misteri Gunung Merapi? Siapa yo? Siapa ya? Aku udah kalau Sumama stres cari Misteri Gunung Merapi 4 loh. Ya, kalau stres cari ide dia tuh selalu pegang pohon begini nih. Deng. Siapa sih ya? Thank you. Siapa ya Bang? Ayo. Aku kenal nggak? Kenal lah. Suhu siapa nih? Roni Sunda. Yes. Karena Suhu itu ada 2, ada Om Robert. Ya, Robert itu kakaknya Pak Ding sih. Pamannya. Oh, pamannya. Itu tapi biasanya di produksi yang Pak Budi yang itu ya? Ya, yang satunya. Jadi kalau Bang Roni sakit masukin Bang Robert, Suhu Robert. Roni Sunda. Iya, panggilnya Suhu ya Roni Sunda. Oh, berarti Suhu itu udah dari zaman dulu ya? Dari zaman bahala. Dan waktu itu Bang Manopo itu belum jadi sutradara ya? Belum. Apa coba? Apa stand in? Bukan. Apa? Skrip. Bang Manopo? Oh, ya ampun ya begitu ya perjalanan orang ya kadang-kadang yang ini jadi apa. Sorry, kan dikit boleh ya? Jadi Suhu udah dari zaman bahala. Dan dia kalau yang belakangan kan mungkin karena eranya ya, maksudnya kayak pemainnya mungkin lebih manja. Zaman aku itu masih sempet yang Roni Sunda yang benar-benar ini. Belakangan kan lebih ya udahlah stand in aja udah gitu kan. Karena gini, dulu itu kita bikin film sinetron bener-bener film. Dan dulu itu coloringnya itu adalah real time color ya. Jadi bener-bener malam kita set malam.
terakhir setelah stripping itu kan bright color semuanya putih ya, mau malam mau siang Ya, kalau dulu ya. bener-bener malam ya set malam banget gitu, dan dulu kan weekly kan. Iya benar, itu Weekly, dia. jadi bener-bener bikinnya itu total. Satu scene fighting itu kalau panjang tuh bisa 1 hari, terkadang bisa 2 hari satu scene. Satu scene. Dan kita latihan fisiknya bener-bener latihan fisik. Lindu Fisik Aji itu Lindu. ada ilmu nggak? Ada. Apa ilmu apa? Teman-teman yang lain masih ingat nggak sih ilmu-ilmunya? Nggak tahu deh. Enggak, kamu waktu ngobrol yang lain Oh aja? ya kayak Bang Candy angling, tapi kalau misteri belum. Oh, ya. Lindu Aji itu ilmunya ajian Margopati. 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 Ingat nggak Dan gimana? dia punya 2 pusaka. Apa tuh? Kris Naga Wilis sama pedang naga bukan naga bonar ya. Naga. Naga Wilis sama pedang naga puspa. Oh. Jadi Kris Naga Wilis ini adalah kalau seumpama dia itu adalah Senopati Muda Mataram. Heeh. Yang menjadi istilah Senopati itu levelnya jenderal ya. Jadi kalau peperangan itu dia yang akan belusukan, dia melihat pergerakan VOC pada saat itu. Jadi dia akan mengetahui bagaimana dia itu punya telik sandi. Oh gitu. Nah, telik sandi itu intel-intelnya gitu kan. Nah, jadi kalau semua dan Lindu Aji itu tidak pernah berpenampilan sebagai senopati karena dia senopati bayangan. Jadi dia turun ke masyarakat, benar-benar ke masyarakat dengan pakaian masyarakat biasa. Oh, Gitu. Padahal Padahal dia seorang senopati muda Iya, Mataram. iya. Jadi kalau seumpama dia di suatu tempat dia datang ke Kuwu atau ke Kidemang apa segala macam kan sempat ada yang meremehkan begini Pak. Ya udah, belum tahu saya siapa. Maksudnya saya gini kan Masih dia merendah, tetap merendah merendah. gitu kan, tunjukin kerisnya set. Nah, itu Baru simbol orang baru semua nunjuk pada sujud ya, wah ini ternyata apa? jenderalnya. Oh, gitu ceritanya ya. Untuk memerangi VOC ya. Berarti si Lindu Aji ini memang dia jago ini ya? Ya, jago fighting dan punya ilmu yang bisa dipadukan antara Lindu Aji dan Sembara. Wah, ini kayaknya kalau dibikin kuis ini seru nih kalau bagian benar, nonton nih. iya benar. Apakah ilmunya? Iya benar. Yang bisa jawab ilmunya akan mendapatkan voucher dari benar. Lindu Vis. Boleh benar. Boleh. Benar. Benar ya? Biasanya aku di konten flashback itu biasanya ada yang namanya kayak barang pre-love sebenarnya Ya. dari artis. Tapi kalau memang Bang Rizal misalnya mau bikin kuis seperti itu juga Boleh. nggak masalah. Boleh, serang aja kalau Iya, aja. boleh. Oke. Saya kasih untuk berapa ya? Saya kasih untuk 5 orang. 5 orang. Ya, untuk 5 orang mendapatkan produk Himigo Fish, dan saya kasih untuk 10 orang yang bisa menjawab, saya kasih voucher dari Himigo Fish. Pertanyaannya adalah ilmu apakah yang dimiliki oleh Sembara dan Lindu Aji Ya. yang itu ilmu itu bisa dikeluarkan kalau ada Sembara dan Lindu Aji dan itu bisa digabungkan? Jadi kayak ilmu gabungan. Ilmu gabungan. Apa namanya? Apa namanya? Tapi memang ada Ada. ajian itu. Ada. Oke. Mungkin Seru ya? Iya, seru ya. Tuh kalian ya, itu pertanyaannya, dan nanti seperti janji Bang Rizal akan Ya. mendapatkan Produk? ini ya. Ini belum aku coba, nanti Ya, kita nanti coba kita ya. cobain. Ya. Oh gitu ya, seru Banyak banget ya. kalau buat penggemar-penggemar Mak Lampir nih ya. Wah, Iya. banyak bisa jadiin kuis nih. Oh, benar. Banyak banget. Nah, karena kan emang itu Mak Lampir keberapa ya? Aku mungkin Masih masih awal. masih nenen. Kalau ditanya senjatanya Sembara, mungkin orang udah banyak Udah tahu, Cemeti itu Amal Rasuli Cambuk ya. Sakti Cemeti Amal Amal Rasuli. Rasuli. Jadi cambuk Sakti Cemeti Amal Rasuli itu adalah amalannya Rasul. Oh. Jadi memang sejarahnya itu dari turun menurun Sunan Bonang. Katanya cambuk ini kalau semua kita pukulin ke langit itu orang di mana itu bisa kena gitu. Oh gitu. Sejarahnya. Oh, sejarahnya gitu. Tapi Bang, selama di Genta tuh best friend-nya siapa sih? Di angkatan Bang Rizal. Samsul udah pasti ya. Oh iya, Karena dia Samsul. bocor. Dia bocor, terus abis gitu Wulan Guritno. Guritno. Ya ampun. Terus habis udah itu senior. Wulan, Samsul, Marcel juga. Yuni, Mbak Ibu juga asik. Terus siapa ya? Kalau kru-krunya itu Pak Uci ya oke. Sutradara ya? Saudara ya. Sutradara saudara. favorit siapa, Bang? Saya sutradara favorit almarhum Dasri Yakob. Yes. Kenapa sih? Kan padahal emang kan Bang Dasri nggak ngerjain misteri. Nggak ngerjain misteri, tapi kan pernah ngerjain di sinetron Tutur sama saya itu yang saya jadi Rakuti. Itu hidup banget. Oh, jadi Bang Dasri ngerjain Iya, Tutur itu? yang lama. Oh.
Dan ceritanya Tutur itu sebenarnya sejarahnya Rakuti, dia itu diberantas, dibunuh, berarti nah abisnya itu di sinetron, di adeganku itu sayang itu kalau diterusin lagi keren tuh. Jadi Rakuti itu itu kan kudeta kan. Rakuti kudeta untuk ngambil alih Majapahit. Majapahit sempat di tangannya selama 100 hari dan Rakuti itu terbunuh waktu itu dia masih prajurit adalah dengan Gajah Mada. Tahu ya, dia suka Nah, Gajah Mada pada saat itu kalau itu abis di situ saya mati, abis sayang tuh. Padahal masih panjang. Masih panjang sampai dia dapat predikat patih. Sampai dia akhirnya mengeluarkan Sumpah Palapa yang menyatukan Nusantara. Wah, itu keren tuh kalau diterusin tuh sebenarnya. Iya, abisnya di situ sih sebenarnya tuh. Jadi Gajah Mada Bang waktu itu. Almarhum, aduh udah meninggal sih, temen juga sih. Itu Genta Buana. Genta Buana. Sutradaranya Mas Edi ya, Edi S. Jonathan. Ya kalau syuting nggak boleh, periwitannya nggak boleh hilang. Iya, prit gitu kudanya belum action udah prit doang udah lari. Dulu kan ada cerita lucu tuh. Kenapa? Gimana zaman apa Tutur? Padahal belum tahu gue ikutan. Kenapa Bang? PU Ya? ada punya periwitan. Iya. Ya. Gawat. Ini udah standby nih semuanya nih. Aduh kan dulu kan full body contact bener kan gitu kan ya. Terus habis gitu ini udah tegang nih. Oh, siapa yang udah blower? Mas Edi belum meriwitin. Si PU meriwitin gitu loh kan. Kita belum siap. Tiba-tiba mau ketarik di seling, orang pikir kan kodenya kan udah kencang semua. Yang meriwitin PU. Ngapain? Ya periwitan aja. Gitu kan. Wah, jadi itu yang ditarik, wow, kita kaget kan. Pas ditarik aku lagi semua, belum. Ya itu lucunya di situ. Jadi yang meriwitin bukan Mas Edi gitu kan. Iya benar. Dan itu lucunya lagi, itu bisa sampai 1 jam lebih nggak bakal syuting kalau periwitannya nggak ada. Iya emang. Cari dulu periwitannya tuh. Cari periwitannya. Tapi berarti memang dari zaman sebelum Angling, aku kan kenal mereka di Angling ya. Berarti memang mereka tuh sudah dipadukan dari zaman Tutur itu ya? Iya, Tutur. Jadi Tutur pada saat itu Tutur dan Misteri ya. Itu barengan syutingnya? Barengan. Jadi abis selesai Tutur baru masuk Angling. Oh, gitu. Okay. Angling itu udah kena sebutnya. Tapi di Angling Dharma berarti main nggak? Main. Jadi siapa yo? Nggak tahu. Hah? Magora. Siapa tuh Magora? Iya, ada. Episode awal ya? Agak tengah-tengah dikit lah. Magora, yang jahat juga, yang bunuh bapaknya. Nah. Jadi di Angling, maksudnya di Genta tuh kebanyakan perannya jahat. Enggak ya? Rindu Aji baik kan? Rindu Aji baik. Makanya Pak Budi ngasih challenge aku jadi jahat gimana ya? Oke aja sih. Gak taunya memang keterusan ya jadi. Keterusan jahat gitu. Baru lagi mau Tutur yang versi kita yang kemarin 2011. Itu ntar dulu itu kita simpan dulu. Itu yang sendal bisa ngomong segala.